Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Senang sekali kembali sore hari ini kami dapat menjumpai Anda dalam program terbaru TVRI, yakni Rumah Demokrasi, yang memang kita khususkan untuk membahas bagaimana pemilihan umum yang tidak lama lagi akan sama-sama kita songsong. Berbicara tentang politik. Politik ini secara terminologi dasarnya adalah suatu hal untuk mencapai sebuah tujuan. Namun seiring berkembangnya zaman, akhirnya politik mendapatkan asosiasi ataupun makna yang beragam dan cukup banyak. Tapi apapun itu, politik di mata masyarakat akan kita bahas pada hari ini, membaca konstelasi politik nasional. Wah, berat nih. Karena temanya berat, jadi saya butuh orang-orang yang meringankan tugas saya pada hari ini. Telah hadir dua orang narasumber yang begitu luar biasa. Kita sapa terlebih dahulu. Ini sepuh gitu ya. Ada Bang Nar Suhadi, SPD Esos MSI, akademisi. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di rumah. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Jadi sore ini bukan sebagai penyelenggara ya, Bang ya? Bukan. Sebagai pengawat sore ini, Bang ya. Nanti akan kita bahas. Terima kasih, Bang. Tadi Abang dari mana? Dari kampus kah? Atau dari kampus tadi. Mampir ke rumah, kita ke sini karena komitmen untuk membahas topik-topik pemilu ini kan. Ini di kan Rumah Demokrasi. Selamat datang di rumah kami, Bang. Iya. Terima kasih, Bang Nar Suhadi. Selanjutnya, ini yang tidak asing lagi tentunya ya. Ini udah khatam lah ya pemirsa di rumah ini, Bang. Dr. Parudin, pengamat politik. Selamat sore, Bang. Iya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Dari sehat kampus dan juga, sehat Bang? Semuanya. Ya, dari kampus juga. Kalau kampus Bang Parudin agak lebih dekat, Bang. Iya, Universitas Nurdin Hamzah, dekat-dekat sini lah. Lebih dekat. Kalau beliau cukup jauh nih. Unja kan agak jauh. Iya. Melewati banyak Unja Mendalo. Rintangan, mobil-mobil besar, Bang ya, tapi sudah bersedia hadir. Terima kasih Bang Parudin dan juga Bang Nar Suhadi. Nar Suhaidi. Nasuhaidi, siap. Bang Nas sama Bang Parudin, ini seperti yang Cynthia katakan tadi bahwa tema kita cukup berat, membaca konstelasi politik nasional. Sebenarnya bagaimana konstelasi politik saat ini? Waduh, berat nih. Bang Nas, silakan Bang Nas. Ya, Bang Nas. Ya. Jadi ini topik yang luar biasa, kita mengamati dari daerah, tapi tidak masalah lah, karena konstelasi yang terjadi di Jakarta juga bagian dari kita juga, karena dia satu sistem kan. Terjadi di pusat, terjadi direspon juga di Jambi. Jadi sebenarnya kalau konstelasi, kita cerita konstelasi adalah kita mengamati bagaimana sepak terjang elit-elit politik di Jakarta, memainkan peran-peran mereka, kemudian direspon oleh para pihak kiri kanan, kemudian ada kelompok-kelompok kepentingan yang sebagian tentu mensupport mana yang bagi kelompok mereka lebih diuntungkan, mereka akan ngomong begini, bagi yang dirugikan ngomong begini. Sehingga konstelasi itu, ataupun kalau saya istilahkan itu perang bintang-bintang di Jakarta itu jadi menarik, jadi tontonan yang kalau dari masyarakat umum itu kan senang dia melihat hari ini perkembangannya bagaimana. Ibu Mega ngomong apa, misalnya SBY ngomong apa, Surya Paloh ngomong apa, semua diikuti oleh masyarakat, malah jadi obrolan di warung kopi, karena menarik bagi mereka gitu. Hari ini apa, itu konstelasinya. Jadi perang bintang di Jakarta. Jadi perang ataupun bagaimana mereka bersikap lah di sana, itu Jakarta akhirnya menjadi tontonan dan menjadi hiburan, mungkin seperti itu, dan menjadi perbincangan di warung kopi. Nah, menariknya Bang Nas, tidak hanya bapak-bapak sekarang yang Cynthia lihat. Kalau dulu ya mungkin di zaman Cynthia sekolah atau kuliah itu masih yang ngomongi politik ini hanya bapak-bapak. Sekarang di kantin mahasiswa membicarakan itu, di kafe ketemu emak-emak lagi arisan ngomongin itu. Besar Bang, ternyata konstelasi politik sekarang nggak seperti dulu. Seperti apa Bang Nas memandang ini, Bang? Ya, artinya itu mengindikasikan bahwa politik itu sudah menjadi ilmu kemasyarakatan, sudah masuk ke dunia masyarakat secara umum, tidak hanya perbincangan di orang-orang elit saja. Jadi Indonesia ini luar biasa gitu. Kalau dibanding dengan negara-negara lain, misalnya di Australia itu masih ada statement yang menyatakan bahwa kalau bicara politik itu tabu untuk orang-orang tertentu. Kalau Indonesia free, long gitu. Jadi seluruh orang bisa bicara politik. Yang terjadi di Jakarta dikomen di mana-mana. Tidak hanya bapak-bapak, tidak hanya mahasiswa-mahasiswa atau akademisi, tapi juga masyarakat biasa, terutama malah secara gender juga sudah tidak ada bedanya. Laki perempuan semua bicara politik. Gitu. Siap.
level nasional lagi yang dibicarakan kan. Misalnya Pilpres ya Bang. ketika Gibran jadi wakil, wah komen banyak sekali gitu. Wah begitu. Artinya suasana kepemimpinan kita cukup kondusif lah untuk pendidikan politik. Tapi kan ini juga penting, misalnya bagaimana elit-elit di Jakarta mempertontonkan juga sikap-sikap mereka dalam melakoni politik-politik kontemporer yang terjadi sekarang. Misalnya Pilpres, bagaimana mereka memberi contoh, bagaimana mereka menempatkan diri sebagai figur yang punya pengaruh. Ketika bertindak pasti semua orang akan menerjemahkan, kemudian menganalisa, kemudian mengambil kesimpulan-kesimpulan. Tambah lagi, lebih semarak lagi, media pandai manas-manasin. Yang berbahaya digoreng, tapi yang paling berbahaya diantaranya ada hoax. Jadi ini kan tadinya konstelasi bisa jadi eskalasi politik yang mengarah ke hal-hal yang negatif. Itu yang kita khawatirkan, kan begitu. Siap, ini menarik nih Bang Farudin. Jadi kalau kita berbicara tadi konstelasi politik dan bagaimana politik semakin berkembang saat ini, apakah ini hanya untuk jelang pemilu saja Bang? Setelah itu ya sudah, tidak ada lagi yang peduli dengan politik seperti itu? Ya, harapannya itu sebenarnya kan kita berharap betul bahwa politik itu sebetulnya tema yang berat. Tetapi kemasan di Indonesia itu menjadi sesuatu yang menarik gitu. Tadi buktikan misalnya hampir tidak ada orang di Indonesia termasuk di Jambi yang tidak membicarakan politik. Siap. Ya, artinya ini sudah menjadi bahasan yang biasa, seperti kacang goreng kata orang istilahnya ya. Kacangnya bisa dimakan kapanpun gitu, tidak ada menunggu momen. Nah, harapannya sebetulnya ini antusiasme yang tinggi ini ya juga diikuti dengan ketersediaan pilihan yang juga berkualitas. Jadi tidak hanya kita berharap menjadi rakyat, menjadi pemilih yang cerdas, yang berkualitas, tapi pilihan yang tersedia juga harusnya berkualitas gitu. Artinya apa? Misalnya kalau kita bicara, meskipun kita di Jambi gitu ya, di daerah yang berapa Bang DPT kita 2,4 juta ya. Kalau untuk lingkup nasional kecil sih sebetulnya, tapi kita tahu bahwa hari ini Jambi tetap menjadi tujuan dari dukungan politik. Misalnya barusan ada cawapres Gibran datang gitu misalnya. Itu artinya Jambi itu sudah berhitungkan. Nah, harapannya dengan diperhitungannya menjadi diperhitungannya Jambi, tadi perbincangan ini juga mengarah pada hal-hal yang positif gitu ya. Ya, positif tadi ya, bagaimana punya pilihan-pilihan yang juga baik. Apalagi kita bicara Pilpres ya, dalam konteks Jambi hari ini, kalau kita bicara konstelasi politik nasional dari perspektif Jambi, saya pikir yang tepat tuh diantaranya Pilpres ya. Bagaimana ketiga calon ini yang sudah ditetapkan oleh KPU itu ya betul-betul merepresentasikan, menjadi wadah bagi aspirasi masyarakat ya, termasuk di Jambi. Ya, apa sih sebetulnya aspirasi di Jambi gitu misalnya, itu bisa menjadi tempat ya bagi aspirasi masyarakat. Misalnya di Jambi hari ini soal batu bara gitu misalnya, soal perekonomian ya, soal pembangunan infrastruktur ya. Nah, ini ke depan semoga ya dengan dijadikannya Jambi sebagai salah satu pusat perhatian dalam dunia politik nasional, ini juga positif ke depan ya, setelah hasil pemilu nanti sah gitu ya. Artinya mereka kemudian muncul kebijakan-kebijakan yang menguntungkan masyarakat Jambi dan umumnya Indonesia. Saya pikir itu yang harus kita lakukan ke depan. Tidak hanya perbincangan, tapi juga kita berkontribusi pemikiran. Tadi hindari hoax, ya. Karena memang tadi misalnya disebut bahwa dulu biasa, sekarang luar biasa. Itu karena salah satunya adalah peran media kan. TVRI misalnya hari ini memberitakan ya melalui segala medianya gitu ya. Ini kemudian dibaca, dinikmati oleh masyarakat dan kemudian direspon gitu. Nah, itu yang sebetulnya yang semakin membuat politik, khususnya konteksnya pemilu 2024 menjadi sangat menarik dan kemudian selalu diperbincangkan. Dan paling hangat saya pikir topik-topik mengenai politik di 2024. Siap. Nah, tadi kan Abang sempat di awal mengatakan bahwa harapannya, berarti yang terjadi sekarang belum dong?
Ya, artinya kan kalau kita lihat misalnya ya, kalau kita satu aspek saja soal batu bara gitu misalnya, itu artinya kan ada sesuatu ya. Ya, bagaimana misalnya kalau kita berharap ke depan, ini mungkin salah satu aspirasi ya, bahwa ke depan dan semoga ditonton ya Bang. Iya, betul. Kita punya nih potensi batu bara yang besar, yang bahkan diprediksi 100 tahun belum habis itu, ya berkontribusi positif bagi masyarakat. Ya jangan sampai misalnya ada kemacetan bahkan sampai menimbulkan korban jiwa ya. Artinya apa? Ke depan betul-betul harus siapkan bagaimana infrastrukturnya, jalannya harus disiapkan secara khusus. Itu artinya ke depan kita berharap ya siapapun yang terpilih nanti tanggal 14 Februari itu memikirkan salah satunya Jambi ini dan wilayah-wilayah lainnya. Dan untuk memilih pemimpin yang berkualitas harusnya masyarakat yang memilih juga harus teredukasi dengan baik terhadap pilihannya. Dan sudahkah masyarakat kita teredukasi dengan baik, tidak gampang percaya dengan hoax, melihat latar belakang calon dan sebagainya, seperti apa Bang? Ya, itu tentu saja basisnya ada riset ya, artinya beberapa survei memperlihatkan ada peningkatan sebetulnya. Peningkatan ini tentu saja dipengaruhi atau dampak dari pemberitaan yang besar-besar itu tadi. Karena kita berharap memang menjadi pemilih cerdas, pemilih berkualitas melalui track record, melalui penelusuran terhadap track record. Itu diketahui, diperoleh, didapatkan itu dari media tentu saja. Nah, harapannya media salah satunya TVRI ini adalah kemudian menyampaikan informasi yang utuh, yang valid, yang betul-betul ya tanpa tendensi apa-apa gitu ya, agar masyarakat juga memiliki pengetahuan dan kemudian mereka memilih nanti gitu. Oh, inilah yang tepat buat kita. Nah, harapannya seperti itu. Jadi media sebetulnya sangat berperan dalam mempengaruhi bagaimana masyarakat menjadi pemilih yang cerdas, menentukan pilihannya berdasarkan hati nuraninya, ya bukan karena pertimbangan apalagi sekarang money politik dan lain sebagainya gitu. Baik, ini menarik nih mengenai edukasi politik yang mungkin media juga salah satunya yang berkewajiban untuk melakukan itu. Tapi sebenarnya kewajiban siapa sih Bang? Tapi nanti dia jawabnya kita kesini dulu. Kita kesini dulu deh, Bang. Tadi Abang mengatakan di awal bahwa sekarang mudahnya masyarakat untuk membicarakan tentang politik, membicarakan tentang calon-calon yang akan berkontestasi pada pemilu nanti, dan akhirnya minusnya adalah tidak ada batasan seperti itu. Katakanlah banyak masyarakat yang membuat stiker dengan calon-calon yang ada. Ini kan hal-hal yang menurut Cynthia pribadi itu kan sudah di luar batasan, harusnya tidak melakukan itu. Dan akhirnya kan ada mungkin pihak-pihak yang akan merasa dirugikan dan sebagainya. Seperti apa Abang Mandang ini? Ya sebetulnya kan kalau masyarakat kita semua sudah bicara politik, ada sisi positifnya juga. Artinya mudah-mudahan masyarakat kita ini melek politik lah. Itu kan penting, melek politik. Jadi dengan melek politik itu mereka mudah-mudahan kan kata Bang Farudin tadi, mudah-mudahan masyarakat kita ini pemilih-pemilih yang cerdas. Pemilih cerdas itu kan lebih kepada rasional. Jadi pemilih cerdas, pemilih rasional itu kakak beradik saja. Tapi untuk membuktikan itu masyarakat kita ini cerdas atau tidak, walaupun dia bicara politik tiap hari, pagi, sore, dan malam, tapi kan kita perlu juga tahu. Maka peran-peran media, peran-peran akademisi juga, misalnya melalui penelitian, kita harus bisa memilah bahwa masyarakat kita ini masyarakat pragmatis atau rasional atau tradisional atau skeptis atau kritis. Nah begitu, jadi itu harus tahu gitu. Tapi sekarang ada tidak riset yang sudah dilakukan? Belum ya. Kalau tidak tahu Bang Farudin ini karena beliau punya waktu yang lebih panjang. Kalau saya karena posisi sebagai pejabat di penyelenggara kan tidak bisa melakukan hal seperti itu. Tapi kita kan bisa melihat bahwa masyarakat kita ini ada kecenderungan untuk rasional. Tapi kita harus mewanti-wanti bahwa antara rasional dan pragmatis artinya dia tidak senang dengan salah satu calon, tapi ketika misalnya ada proses, ada hal-hal yang bersifat manipolitik, dia menjadi suka gitu. Itu tanpa kita melakukan survei, itu kan bisa tercium dari cara-cara masyarakat mengomong, perilaku masyarakat misalnya, wah kalau tidak datang dia ya nggak kita pilih gitu kan. Itu kan ada kata-kata tersirat di situ bahwa ini kalau tidak ada kontribusi caleg atau tim pilpres nanti dia tidak akan milih. Ini yang berbahaya. Jadi memang ya sama-sama, kalau media kan salah satu pilar juga. Kalau kami kan
juga tidak bisa tidak memikirkan perilaku masyarakat supaya kita mencapai kualitas demokrasi yang bagus. Ya masyarakat juga harus kita edukasi, karena tidak ada jalan lain kalau di Indonesia ini. Cara paling elegan mengganti pemimpin ya melalui pemilu ini. Daripada cara-cara lain, kita kan negara demokrasi, kita bukan negara monokrasi. Jadi mengganti pemimpin adalah dengan cara kompetisi dalam koridor demokrasi. Tapi kan tidak boleh juga maraknya money politik, kemudian misalnya hoak, kemudian menjelekkan pasangan-pasangan ataupun lawan politik yang lain. Itu kan tidak menjadikan pemilu kita menjadi pemilu yang damai. Mestinya kan pesta rakyat nih peserta pesta yang damai, kemudian menggembirakan juga. Namanya pesta, jadi kita namanya gembira, pesta, begitu. Mestinya seperti itu. Ini menarik tadi ketika Abang katakan bahwa haruslah ini memang disambut dengan gembira. Ini kita berpesta demokrasi itu. Sehingga money politik harusnya tidak ada lagi, kecurangan untuk pemilu di 2024. Kan nih Cynthia melihat kalau dibanding 5 tahun lalu gencar nih edukasinya. Jangan mau hanya 100.000, ini 5 tahun. Sepertinya untuk kalangan-kalangan katakanlah menengah ke bawah atau kalangan-kalangan yang bukan akademisi seperti itu sudah mulai tercium bahwa mereka akan tidak lagi melakukan itu. Bagaimana? Optimis tidak Bang bahwa money politik, penyebaran hoax tidak akan terlalu marak seperti sebelum-sebelumnya seperti itu Bang Mas? Bisa tidak? Ini kita harus jadi paranormal, memprediksi, bisa meramal apa-apa yang mau terjadi 1 tahun ke depan. Optimis tidak, kira-kira. Tapi kan kita kalau misalnya secara keilmuan tentu kita melihat indikasi-indikasi ke arah itu. Kalau misalnya untuk kalangan-kalangan tertentu memang sudah mulai arahnya tendensiusnya ke jangan money politik lah gitu. Tapi kan mungkin masyarakat itu kena faktor-faktor lingkungan, karena faktor ekonomi juga, karena faktor trauma juga. Misalnya maaf ngomong, pemimpin-pemimpin kita kan setelah terpilih kadang-kadang tidak noleh lagi ke masyarakat, sehingga masyarakat itu bisa dendam gitu. Nah, kalau memang seperti itu, 5 tahun sekali mereka peduli dengan kita, ya dalam tanda kutip mungkin kita mampatkan aja. Jadi ini berbahaya. Sebenarnya kan ada semacam mutualisme simbiosis antara para kontestan dengan masyarakat. Harusnya kontestan juga menghindari hal-hal seperti itu. Apalagi partai politik tidak hanya tugasnya merekrut para putra terbaik Indonesia, tapi juga memberikan pendidikan politik. Mestinya dari partai politik yang memulainya dan dibantu oleh media untuk mempublisnya. Kemudian tenaga-tenaganya dari akademisi kan begitu. Jadi main gotong royong lah kita memberantas hal-hal yang negatif seperti itu kan begitu. Tapi kembali ke partai juga bagaimana maunya mereka. Ini menarik nih Bang Farudin, bahwa ada ketidakpercayaan, distrust masyarakat bahwa aduh siapapun yang terpilih juga kita gini-gini aja. Itu sering banget Cynthia dengar bahkan sampai hari ini. Seperti apa Bang Madang ini? Kalau terkait itu misalnya ada sebuah survei yang barusan dirilis bahwa ada beberapa kekhawatiran publik sebetulnya terhadap pemilu di 2024. Nah, paling tinggi itu money politik. Ada sekitar 37%. Yang kedua netralitas aparat atau ASN. Jadi dua aspek ini menjadi khawatir sebetulnya money politik. Kalau misalnya kita turunkan level, kalau tadi level nasional, level provinsi Jambi, ada sekitar 60-an% masyarakat Jambi itu yang menganggap bahwa money politik hal yang biasa. Budaya katanya. Iya. Justru kalau nggak diterima gitu, misalnya kita nggak sopan gitu, kira-kira begitulah yang muncul gitu artinya jadi ada korelasi sebetulnya, ada sesuatu yang segaris lurus antara nasional dengan di Jambi kalau melihat dalam konteks nasional soal money politik. Tetapi ada sesuatu yang juga perlu kita perhatikan dari riset kami misalnya, masyarakat itu justru tetap mempertimbangkan visi misi, artinya apa yang diusung oleh kandidat. Artinya di satu sisi mereka juga memikirkan kualitas, tapi di sisi lain cukup oportunis juga gitu, karena tadi money politiknya. Nah ini sesuatu yang sebetulnya harus kita perhatikan juga.
satu sisi sebetulnya pemilih kita, khususnya di Jambi, itu cukup rasional dengan mempertimbangkan pilihannya berdasarkan tawaran program dari seorang kandidat, apakah dia caleg atau calon presiden gitu. Tetapi juga mempertimbangkan aspek lain, money politik. Ya, jadi ini ya, irasional. Nah, ini sebetulnya yang harus kita tingkatkan upaya edukasi atau pendidikan politik ke depan agar tadi ya rasionalnya justru lebih bagus dibanding oportunisnya gitu ya, pragmatisnya tadi Bang Nas sampaikan. Siap, ini menarik. Bang Nas, tadi juga sempat kalau nggak salah Bang Nas atau Bang Parudin mengatakan bahwa masyarakat kita nih cenderung kalau misalnya calon itu datang, akhirnya muncul rasa, oh kayaknya aku mau milih dia nih. Gitu. Ada hal seperti itu. Pendekatan calon seperti apa sih yang Bang Nas lihat saat ini untuk jelang pemilu 2024 nanti? Tapi nanti dijawabnya Bang, kita jeda dulu ya. Izin Bang Parudin, kita jeda dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dengan tema kita pada hari ini adalah membaca konstelasi politik nasional. Masih bersama dua narasumber yang begitu luar biasa. Ada Bang Nas dan juga Bang Parudin. Tadi kita sudah membahas lumayan banyak hal. Nah, seperti apa nih? Apa memandang hal yang tadi sudah kita bahas sebelumnya? Seperti apa tadi distrust masyarakat atau publik yang cukup tinggi seperti itu dan hal yang sudah kita bahas. Silakan Bang. Jadi terkait dengan para caleg kita, misalnya kalau untuk kita ambil dalam kasus Jambi, caleg yang Bang, untuk izin Bang, ada penelpon. Kita sapa dulu Bang ya. Boleh. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Apakah masih bersama kami atau sudah terputus? Sepertinya terputus ya. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore Mbak Cynthia. Oke, terputus. Karena belum Cynthia suruh telepon sih. Kan di segmen 3 nanti ya kan. Udah di segmen 3 kami mau ngobrol dulu Bang. Nah silahkan lanjutkan Bang. Jadi dalam hal ini para kontestan politik, terutama para caleg, baik itu untuk DPR RI maupun untuk provinsi, kabupaten, kota juga dia harus juga mengambil peran di sini, bagaimana dia menjelaskan ke tengah-tengah masyarakat bahwa apa ya yang menjadi yang materi marketing politiknya ya terkait dengan visi misi dan program dia, jangan yang lain lah begitu. Jadi masyarakat juga bisa membedakan ini antara satu calon dengan yang lain itu. Ini akan membawa perubahan dalam hal ekonomi misalnya, kan bisa dibaca dari situ. Jadi sebenarnya mereka tuh sangat berperan, karena semua masyarakat kan akan mengejar bagaimana mereka bisa berdiskusi, berdialog dengan para caleg. Apalagi nanti kan tanggal 28 kan dikasih kesempatan secara legal ini untuk kampanye para caleg itu. Ya mestinya kalau harapan kita itu caleg-caleg itu memanfaatkan metode-metode kampanye apapun bentuknya itu untuk menjelaskan apa visi misi dan program partainya, karena caleg itu kan ya identik dengan partai, karena yang peserta pemilu itu partai, tapi di dalam partai itu ada para caleg. Para caleg itu akan menyampaikan bahwa program partainya seperti ini. Jadi dia menjadi supporting dari program-program partainya. Jadi masyarakat tuh baru bisa membedakan ini kalau partai ini orientasinya ke sini, partai ini orientasinya ke sini, partai ini orientasinya ke sini. Supaya mereka juga nanti milihnya ya dengan pertimbangan-pertimbangan tadi. Kalau misalnya secara kepartaian bisa melihat visi misi partai, kemudian secara individu bisa melihat track record orang yang bersangkutan. Misalnya sebelum dia nyalek itu dia kerja di mana, kemudian bagaimana kinerja dia di sana. Mestinya nggak seperti itu, tataran idealnya seperti itu. Nah begitu. Dikatakanlah yang presiden sudah kita lihat ada salah seorang wakil presiden yang sedang menyambangi. Ini termasuk pendekatan yang bagaimana menurut Abang? Apakah ini bisa menaikkan elektabilitas nantinya atau seperti apa? Ya, bagi sang calon itu pasti dia targetnya ya untuk menaikkan
elektabilitas. Popularitas mungkin no problem lah karena seorang anak presiden, tapi elektabilitas kan perlu dia ketemu masyarakat, perlu dia berbincang-bincang dengan masyarakat, terutama kaum milenial, karena dia merepresentasikan diri dia, merefleksikan diri dia sebagai anak muda kaum milenial. Tapi bagi masyarakat Jambi juga jangan dibiarkan begitu saja. Itulah momen seperti Pak Doktor kita tadi bilang, bahwa ini momen kita mau menyampaikan bahwa isu-isu di Jambi itu 1, 2, 3. Misalnya batu bara, kemudian isu lingkungan, karena di Jambi ini kan ya batu bara itu di satu sisi itu akan mendatangkan manfaat dalam hal ekonomi, peningkatan ekonomi secara kedaerahan, kemudian individu, keluarga berapa banyak yang terbantu. Tapi kan isu lingkungan juga harus diangkat. Kemudian di sisi lain misalnya di Jambi juga ada Taman Nasional, ada 4 taman nasional di Jambi ini. Mengapa tidak pernah disentuh begitu? Apakah itu tidak menjadi potensi Jambi untuk menjadi objek wisata internasional itu? Ada geopark juga. Kemudian juga di dalam Taman Nasional itu ya kekayaan hayati segala macam itu sebenarnya kan bisa menjadi produk internasional. Jadi bisa jadi objek wisata dunia kita ini. Tergantung kita mau mengemas ke depan. Jadi kalau datang calon-calon ke Jambi, calon-calon presiden lah begitu. Jadi momen. Itu momen bagi kita untuk curhat. Kalau masyarakat itu seolah-olah curhat gitu. Belum lagi misalnya di Jambi ini juga ada komoditas-komoditas misalnya kopi. Kopi itu kan ya go internasional juga. Kemudian juga kita sempat kalau datang lagi misalnya kita bisa juga membantu saudara-saudara kita Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur itu kan komoditas pinang itu dulu harganya lumayan tinggi, sekarang anjlok sekali. Sementara mereka sudah terlanjur budidaya pinang. Ini kan perlu kita jelaskan kepada ya calon-calon pemimpin kita yang beranjang sana ke Jambi lah begitu kan. Karena misalnya untuk pinang, India dulu mengimpor pinang dari kita. Dia sekarang sudah membudidayakan pinang di India. Dengan demikian, pinang dari kita itu tidak mau dibelinya lagi. Tentu kita mengharap pembeli-pembeli dari negara lain yang tidak begitu banyak membutuhkan pinang. Itu kan kita suruh pemimpin memikirkan. Calon-calon pemimpin. Nah, calon-calon pemimpin, calon karena belum kepilih ya. Belum kepilih. Biar dia ikut memikirkan. Tapi saya juga membuat sebuah catatan bahwa 9 wakil kita di DPR juga menurut saya belum begitu maksimal lah memikirkan isu-isu daerah. Tambah lagi anggota DPD kita 4. Ada 12 orang yang mestinya ikut memikirkan batu bara, ikut memikirkan ini ada antara perusahaan sawit dengan masyarakat sekitar gitu kan. Kemudian suku anak dalam itu mau kita bikin jati dirinya atau mau kita jadikan manusia luar supaya jangan suku anak dalam tapi suku anak luar gitu. Itu kan juga tidak hanya kita ini yang memikir. Mestinya kita punya wakil di DPR, dia bisa menjadi penyambung lidah kita untuk ngomong ke presiden. Ataupun mungkin diskusi dengan para calon presiden. Mungkin kira-kira seperti itulah. Siap. Nah ini semakin menarik Bang, karena sudah menyinggung ada orang yang sudah duduk nih ya kan. Kalau tadi kan masih yang belum duduk nih. Harapannya seperti apa? Ini yang sudah duduk, yang sudah kurang lebih ada 12 orang Bang ya, yang sudah duduk dan bisa menyuarakan di Senayan seperti itu. Bagaimana Abang kalau kita berbicara tentang perannya, popularitasnya, lalu elektabilitasnya? Karena sebagian besar mungkin hampir semuanya akan berkontestasi lagi di tahun depan. Seperti apa Bang? Yang pertama kalau kita bicara kontestasi politik nasional ya kita sebetulnya publik itu cukup bahagia karena di 2 edisi Pilpres sebelumnya kan terjadi pembelahan sosial bahasa kerennya itu kan, atau kira-kira ya polarisasi gitu antara kubu bahkan muncul istilah cebong kampret lah gitu ya. Itu tidak baik tentu saja ya, terjadi polarisasi dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah untuk
pemilu 2024 ini kan ada 3 kandidat, 3 pasang calon ya. Itu artinya kita punya pilihan, tidak ada lagi kalau nggak 1-2 ya bisa 3 gitu, atau sebaliknya bisa seperti itu. Jadi pilihan masyarakat itu menjadi beragam. Ini harus kita syukuri loh. Ini artinya ada sesuatu yang disumbangkan oleh elit politik kita untuk bagaimana politik Indonesia ke depan. Itu satu sisi. Nah tadi kalau soal misalnya bagaimana sumbangsih ya, kontribusi positif ya, kita berharap ya memang ya terus terang kalau kita mau akui belum maksimal. Saya sependapat dengan Bang Nas tadi, wakil-wakil kita di nasional yang sudah ada hari ini ya mungkin hanya beberapa saja yang kelihatan ada kontribusinya, meskipun sekali lagi belum maksimal. Artinya ke depan ini menjadi bahan pertimbangan masyarakat bahwa ya kira-kira mereka bisa melihatlah bagaimana rekam jejak yang sudah ada ini, kemudian dia mencalon lagi, atau ada orang baru yang kira-kira punya kualitas lebih gitu. Itu bisa dilihat. Karena kita berharap memang kali lagi Jambi ini potensial. Ya, mungkin dari sisi demografi ya, jumlah penduduk kita ya nggak seberapa dibanding Jawa gitu ya. Apalagi Jawa Barat nih yang 40-an juta gitu ya. Kecil sekali. Tetapi kita sebetulnya punya nilai lebih dari sisi sumber daya alam. Ya, tadi kita punya geopark itu ya, geopark di Merangin itu misalnya. Itu kan sudah warisan dunia loh, udah level internasional. Ya, artinya apa? Jambi ini berkontribusi terhadap Indonesia. Kalau itu lebih dimaksimalkan ke depan. Belum lagi Taman Nasional, kemudian kita punya salah satu suku yang juga menjadi perbincangan di dunia internasional ya, jadi perhatian dunia loh. Bagaimana suku anak dalam, atau kata Bang Nas tadi nggak tahu suku anak apa gitu, tapi suku Kubu orang menyebut begitu. Ini juga menjadi isu-isu nasional. Belum lagi soal lingkungan, karena kita punya banyak pertambangan gitu ya, dan perkebunan ya, isu-isu lingkungan hidup ya, kehutanan lain sebagainya. Nah ini sebetulnya adalah bagian dari bargaining kita kepada para pemimpin kita loh ke depan. Termasuk para calon presiden, wakil presiden yang sudah berkunjung dan mungkin akan berkunjung nanti. Pasti. Ya, ini sudah ada Gibran, mungkin ke depan ada Muhaimin atau Mahfud gitu akan datang, atau capresnya sendiri. Nah ini saatnya kita kemudian menyampaikan tadi, curhat gitu tadi ya. Ya ngadu. Iya, ini loh kita ini Jambi ini kalau demografi oke, kita kecil Pak gitu, tapi secara geografi, secara sumber daya alam kita besar gitu. Nah, ini saatnya, termasuk tadi wakil-wakil kita yang akan duduk di Senayan, baik itu DPR maupun DPD. Siap, itu yang kita harapkan ya, adanya perubahan-perubahan seperti itu. Baiklah, nanti akan kita lanjutkan, semakin menarik Bang Nas dan juga Bang Wahyudin. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Kami dalam program Rumah Demokrasi dengan tema kita pada hari ini adalah membaca konstelasi politik nasional, dan masih bersama dua narasumber yang begitu luar biasa. Dan di segmen kali ini kami tidak akan ngobrol bertiga saja, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi bersama kami melalui nomor telepon di 0741638385 atau di 0741733133 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Boleh, apakah sudah ada penelpon dari tadi bunyi-bunyi? Halo, selamat sore. Selamat sore. Halo, selamat sore. Oh, tidak ada. Oke deh, kita lanjutkan kembali. Gak ada kata depan, itu bunyi-bunyi aja. Oke, ini tadi semakin menarik bahwa tadi kita sudah membahas beberapa hal. Dan yang sempat disinggung adalah tadi money politik, netralitas ASN. Apakah ini menjadi salah satu polemik yang bisa jadi memicu permasalahan atau memicu sengketa nantinya? Katakanlah Bang, saat ini ada pilkada yang ikut kontestasi pemilu juga. Nah ini nih, netralitas seperti ini, bagaimana memandang ini Bang? Gila ASN. Jadi dalam demokrasi itu ada namanya mobokrasi. Jadi itu mobokrasi sebetulnya kalau dalam masyarakat itu ada penyakit-penyakit masyarakat yang mengganggu proses pemilu yang ideal. Itu tadi netralitas ASN, kemudian money politik, kemudian politik identitas,
ya termasuk tadi hoak itu kan itu yang apa namanya yang akan menjadi kerikil-kerikil dalam pemilu. Ya. Artinya pemilu kita sebetulnya semakin hari itu semakin lebih matang, lebih masyarakat juga semakin lebih paham politik, semakin melek politik. Tetapi kan bagaimana para kontestan itu bisa mengarahkan masyarakat kita supaya hal-hal seperti itu tidak terjadi. Dan perlu juga kita ketahui bahwa hal-hal yang seperti itu juga bukan tugasnya partai politik saja. Ya. Ini penyelenggara pemilu juga menjadi tertantang gitu. Netralitas ASN itu kelihatannya sudah susah dibendung gitu, karena mungkin mereka pakai ilmu politik. Kalau tidak ikut berpolitik tidak dapat apa-apa. Itu tidak berlaku sebetulnya untuk ASN gitu. Itu orang-orang yang terjun ke dunia politik yang berlaku untuk itu gitu. Nah, kemudian juga fakta membuktikan bahwa mereka-mereka yang aktif di politik, ASN yang aktif di politik, ya memang mendapatkan sesuatu gitu. Itu model. Ya artinya paling tidak dia misalnya posisinya bisa berubah, tadinya tidak dipromosikan bisa jadi dipromosikan. Itu sebenarnya kan menjadi sampel yang tidak bagus. Ya. Tapi ya itu tadi bahwa itu tantangan semua kita, tidak hanya akademisi, tidak hanya ya pilar-pilar demokrasi yang lain yang misalnya kalau media pastilah mempublis sesuai dengan fakta-fakta gitu ya, netral lah sifatnya. Tapi kan juga para politisi, kemudian penyelenggara pemilu harus punya program-program yang mempromosikan bahwa itu tidak boleh begitu. Kalau KPU dia juga menjelaskan ke masyarakat bahwa cara kita berkontestasi dalam politik itu ya seperti ini. Kemudian Bawaslu harus mengawasi bagaimana pelaksanaan pemilu itu sesuai tidak dengan aturan. Ya, jadi sebetulnya kita secara regulasi sudah luar biasa. Kalau misalnya ASN ada undang-undang ASN yang ada larangan-larangannya, pantang dan larangnya sudah jelas. Kemudian juga kalau misalnya penyelenggara juga ada DKPP. Jadi sebetulnya secara sistem kita itu sudah sangat kuat. Ya, tapi kan sistem itu tidak kuat ketika misalnya para penguasa, para politisi yang punya power gitu melakukan pelanggaran terhadap itu, maka ya sebagian menjadi tidak berdaya, sehingga ini juga masih menjadi PR kita ke depan. Kita boleh ya optimis lah bahwa semakin lama kualitas demokrasi kita semakin bagus, tetapi itu tidak bisa kita jamin kalau kondisi kita masih seperti ini, karena tidak semua orang tertuju kepada kualitas yang lebih baik gitu. Orang-orang yang punya kepentingan tadi, mereka ya lebih mementingkan kepentingan kelompok-kelompok mereka gitu. Yang perlu kita ajak lebih keras adalah kelompok-kelompok penekan. Kelompok penekan ini ya bisa saja LSM, bisa akademisi, media bisa, mahasiswa. Kelompok-kelompok penekan itu ya bagaimana supaya kembali sesuai dengan aturan on the track lah. Berpolitik ya ada juga aturannya. Kemudian kampanye jelas. Kalau kampanye itu jelas itu ya artinya aturannya sudah diatur oleh KPU. Bawaslu tinggal mengawasi, DKPP tinggal melihat sepak terjang daripada penyelenggara. Ketika mesin-mesin itu bekerja semua dengan baik, ya mestinya memang demokrasi kita semakin berkualitas, semakin maju, kemudian juga berjalan dengan damai. Tapi ya tergantung kita semua. Siap, tidak bisa hanya satu kelompok atau satu golongan saja, semuanya harus sama. Bang ya, terima kasih Bang. Bang Farudin, bagaimana melihat kepentingan pribadi, kelompok, golongan, akankah menjadi polemik dalam kontestasi pemilu? Silakan Bang. Ya, saya pikir sebagai negara demokrasi ya mestinya sebagai sudah konsensus kita bersama ya, kontrak politik kita sebagai negara demokrasi melaksanakan pemilu ya secara demokratis juga kan begitu ya. Nah, cuma memang ketika dihadapkan dengan beberapa kasus gitu, memang kita merasa
kok seperti ini gitu ya. Iya, iya. Tapi kita harus optimis gitu ya. Optimisnya kenapa? Karena Indonesia ke depan ya sangat ditentukan bagaimana hasil pemilu di 2024 yang akan datang ya. Sangat ditentukan oleh itu. Nah, penentuan kualitas atau penentuan hasil itu juga sangat ditentukan bagaimana masyarakat itu bisa mempunyai pilihan. Ya, pertama punya pilihan. Ya, artinya punya sekian alternatif pilihan. Tidak hanya 1, 2, ada 3 dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian juga punya kebebasan. Punya pilihan tapi nggak punya kebebasan kan nggak bisa juga. Iya. Artinya apa? Ini terkait dengan misalnya tidak ada tekanan-tekanan tertentu gitu, ancaman tertentu ya untuk tidak memilih atau memilih sesuatu gitu. Nah ini penting, jadi tersedia tapi dia nggak punya akses itu juga nggak bisa. Ya artinya sama-sama harus dipikirkan itu ke depan karena sekali lagi pemilu ini sangat menentukan. Negara lain saya pikirkan sudah sangat maju ya, bahkan negara tetangga seperti Malaysia udah jauh lebih maju dari kita. Sementara kita ini sibuk ya, terus terang kan kadang-kadang orang mengkritik sistem politik kita itu sangat formal gitu ya, demokrasi yang sangat formal, padahal esensinya jauh gitu misalnya. Tapi oke lah kita menuju ke itu ya. Tapi caranya tadi ya dengan peserta pemilu yang juga berkualitas, itu artinya partai politik menyediakan kandidatnya kepada kita. Karena terus terang PR kita ini kan mohon maaf ya teman-teman pengurus partai politik ya memang ada di situ gitu. Partai politik ini kan penyedia nih, katakanlah ini warungnya nih ya. Katakanlah partai politik itu seperti toko, itu menyediakan barang-barang kebutuhan masyarakat. Bagaimana kemudian ketika warungnya, tokonya tidak menyediakan kebutuhan, ya jangan berharap ya nggak dipilih oleh masyarakat gitu. Nah artinya ini ya yang ujung tombaknya atau apapun lah namanya partai politik kita ke depan ya itu tidak pragmatis gitu tapi juga menyediakan calon-calon kandidat yang betul-betul menjadi tempat aspirasi masyarakat, menyuarakan kepentingan masyarakat, tidak hanya tadi kalau kepentingan pribadi golongan ya itu kan bagian dari kepentingan masyarakat saja, tidak secara terpisah mestinya, tapi itu menjadi bagian dari kepentingan masyarakat. Dan sama-sama kita, masyarakat sipil, ya, masyarakat publik itu sama-sama mengawasi ini agar penyelenggaraan pemilu yang 2024 yang tadi dalam beberapa riset dan beberapa survei itu menyebutkan ada beberapa patologi katakanlah mungkin yang akan dianggap kelemahan gitu tadi soal money politik, soal netralitas, keterlibatan aparat gitu kan. Itu kekhawatiran saya pikir dan itu potensial terjadi kalau kita melihat hari ini misalnya soal netralitas aparat, nggak hanya ASN loh, aparat itu bisa TNI, Polri, betul. Ya bagaimana kekhawatiran terjadi mobilisasi untuk mengarah kepada kelompok tertentu gitu, ada 3 itu misalnya gitu kan. Nah hal-hal yang seperti ini kita awasi sama-sama dan kita berharap betul-betul yang terpilih ini adalah pilihan yang terbaik bagi masyarakat kita. Siap. Ini yang menarik yang mungkin ya Cynthia pribadi merasa tahun depan itu akan menjadi sangat menarik karena ada 3 pasang calon yang secara popularitas luar biasa untuk presiden nih Bang. Secara popularitas, secara track record, mereka punya kekuatan masing-masing. Tadi kalau Abang katakan partai politik harus menyediakan, menurut Cynthia di 2024 mereka menyediakan pasangan-pasangan yang lumayan kuat baik secara popularitas, elektabilitas dan juga track record. Seperti apa Bang Wana ini Bang? Ya itu tadi di awal saya sebutkan bahwa kita harus patut bersyukur ya bahwa ada tersedia 3 pilihan untuk presiden dan wakil presiden. Beda misalnya di 10 tahun yang lalu atau 5 tahun, 10 tahun yang lalu kita terjebak dalam polarisasi. Nah hari ini kan ada yang katakanlah secara sosiologi politik itu ada yang mewakili kelompok misalnya katakan agama Islam itu misalnya. Ada yang nasionalis, ada perpaduan dua-duanya itu kan tersedia sebetulnya. Tinggal termasuk juga partai politiknya juga sangat dinamis ya. Benar. Bagaimana misalnya kita melihat satu kandidat itu sebelumnya bagian dari ini bisa ada di tempat lain gitu dan sangat cair gitu ya saya lihat gitu ya, meskipun dari sisi pragmatisme ini agak gimana gitu ya tapi oke lah, ini menunjukkan bahwa cairnya politik kita itu artinya tidak penuh ketegangan, hal-hal yang berat rasanya nggak ada gitu dan harapannya ini juga diimbangi nanti dengan kualitas yang baik pula gitu ya. Ya karena
nggak ada pilihan lain gitu ya. Kita masyarakat nggak punya pilihan lain ya, 3 ini gitu ya. Kita memilih yang sudah tersedia ini, gitu ya, sudah Bang. tersedia. Nggak bisa menyediakan sendiri gitu. Ya. Beda misalnya yang pilkada ya Bang ya. Kalau pilkada ada calon independen, memungkinkan beberapa kasus bahkan menang, misalnya di Garut, terus di mana lagi Bang? Tanjab Timur. Iya, sama Tanjab Tim di kita ada. Tapi untuk Pilpres nggak ada gitu. Bagaimana mungkin kandidat independen bisa maju untuk Pilpres? Rasanya nggak mungkin dalam politik Indonesia hari ini. Dan kita tadi patut bersyukur masyarakat punya pilihan-pilihan. Kalau nggak ini, kalau nggak ya ini gitu kan. Ada punya dan dia pilihan. mewakili beberapa aspek yang Betul. Abang katakan tadi. Nah, kalau kira-kira masyarakatnya terafiliasi dengan tertentu, ini wakilnya, kira-kira begitu. Yang ini, yang kiri, yang kanan, atau yang tengah gitu kan, ada kira-kira begitu. Nah, Bang, seperti apa Bang kalau Abang melihat 3 pasang calon yang sudah terpublis ini, Bang? Kuat sama kuat, seperti apa Bang? Oh ya, kalau dalam politik itu kan tidak bisa juga kita kalkulasi secara statis gitu ya. Kalau untuk saat ini, kalau misalnya dari survei itu kan bagian dari politik juga ya. Artinya apa namanya itu, logika politiknya itu salah satunya ya hasil survei. Dari hasil survei kan kita bisa melihat bahwa masih ada perbedaan di antara 3 pasangan ya. Tapi kan kehadiran mereka di depan masyarakat, di tengah masyarakat maksudnya, itu kelihatan ya sama saja. Mereka punya peluang yang sama. Bagaimana kita melihat salah satu dari 3 pasang itu terjun ke masyarakat, ya sama. Responnya kelihatannya ya tidak terlalu berbeda lah gitu. Jadi kalau saya melihat ya untuk saat ini relatif seimbang lah. Nah, tapi tadi itu masyarakat kan paling tidak kan kalau misalnya pengelompokan, kalau dia merasa kelompok ini kiri kanan atau mungkin yang dari organisasi ormas-ormas tertentu sudah ada salurannya. Paling tidak kan itu sudah merupakan bagian dari politik-politik yang berkualitas lah. Ada dasar mereka menjatuhkan pilihan mereka. Gitu. Ada dasarnya, tidak cap-cip lah ya Bang ya. Iya, ada kajian-kajian sebelumnya. Pertimbangannya sudah matang. Gitu. Bang, kita lanjutkan, nanti kita jeda dulu ya. Monas dan juga Bang Farudin. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dengan tema kita pada hari ini adalah membaca konstelasi politik nasional. Masih bersama 2 orang narasumber begitu luar biasa, tapi tidak terasa kita sudah masuk ke segmen terakhir. Ini waktunya untuk pernyataan penutup atau closing statement. Langsung saja closing statement yang pertama, Bang Farudin, silahkan. Oke, baik. Masyarakat Provinsi Jambi atau pemirsa TVRI Jambi yang berbahagia, jadi kita secara konsensus nasional sudah menetapkan bahwa pemilu 2024 tanggal 14 Februari ya, silakan menggunakan hak pilihnya ya, menentukan meskipun memang tidak ada yang sempurna, tapi minimal pilihlah orang yang paling sedikit kejelekannya, keburukannya dan paling banyak kebaikannya ya. Minimal seperti itu, karena pemilu 2024 sangat menentukan bagaimana Indonesia ini ke depan. Kalau kita salah pilih orang ya, maka kita juga yang akan merasakan dampak negatifnya di tahun-tahun setelah pemilu 2024. Ya, silakan mencari rekam jejaknya, track record dari masing-masing kandidat, apakah itu presiden, calon wakil presiden, termasuk juga wakil-wakil kita yang akan duduk di lembaga legislatif ya, kemudian tentukan pilihannya kepada mereka. Mungkin gitu. Siap, terima kasih Bang Farudin atas waktunya, atas bincang-bincangnya sore hari ini. Selanjutnya Bang Nas, silahkan. Baik, terkait dengan topik yang kita angkat hari ini, itu konstelasi politik secara nasional. Tentu kita semua berharap bahwa aktor-aktor politik kita di Jakarta, elit-elit politik kita di nasional, baik itu presiden, kemudian ketua-ketua parpol, kemudian elit-elit parpol yang lainnya, kita berharap mereka akan memberikan contoh model bagaimana berpolitik yang santun, damai,
supaya tidak secara sistemik kan tidak terlalu berpengaruh negatif ke daerah gitu, karena apa yang dilakukan di Jakarta itu menjadi contoh, menjadi pembicaraan, menjadi concern daripada masyarakat politik yang ada di daerah. Apalagi kalau misalnya kita lihat hasil indeks demokrasi dunia gitu, Indonesia cukup mengkhawatirkan juga bahwa kita berada pada nomor 54 dari 165 negara. Sementara kita kan digadang-gadangkan sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Nah, artinya terbesar ketiga, berarti terbesar kan seolah-olah itu ranking 3 gitu. Ternyata indeks demokrasi dunia kita itu nomor 54. Itu kan berbahaya gitu. Artinya kalau tidak pandai-pandai para elit-elit di Jakarta untuk memainkan peran, maka bisa saja kita semakin lama semakin tidak lebih baik dari kondisi saat ini. Kemudian yang kedua juga karena kontestasi politik nasional tentu juga berkontribusi dari Jambi, misalnya kita punya calon-calon wakil untuk duduk di Senayan, kita tentu berharap mereka juga bisa menjadi saluran aspirasi masyarakat Jambi. Tidak lagi lepas daripada persoalan isu-isu yang ada di daerah Jambi, supaya mereka punya wakil terasa gitu. Oh, kita punya wakil nih, kalau kita mau curhat, mau ngeluh ya ke sini. Nanti di Jakarta mereka yang akan menjadi penyambung lidah rakyat. Mungkin itu. Terima kasih Bang Nas, sama-sama. waktunya Bang Farudin. Dan pemirsa, demikianlah Rumah Demokrasi pada hari ini. Seperti yang Bang Farudin katakan bahwa tidak ada yang sempurna, tapi pasti ada yang paling peduli. Karena kepedulian mereka yang akan membangun negeri. Pilihan kita akan menentukan masa depan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.